Dari situ viral rame, banyak orang yang ngetekin si Willy Salim itu ke saya. Jadi, "Bang, coba nih Willy Salim gitu-gitu gitu." Nah, saya dikirimin lah semua videonya sama netizen. Ya udah saya upload dan saya react. Nah, itulah jadinya kenapa bisa ke Willy Salim. Awalnya sih bukan Willy Salim ya yang saya. Sebenarnya bukan bongkar. Pertamanya itu saya nge-reaction. Awalnya itu Tony Chu. Jadi lagi di beranda IG saya lagi iseng lihat-lihat videonya Tony Chu lewat, terus saya penasaran ini orang siapa, saya klik profilnya, masuk ke profilnya, saya lihat-lihat videonya. Nah, di situ saya nemuin kejanggalan di video dia. Kejanggalan itu ada satu orang yang sama itu nongol di dua video yang berbeda dengan cerita yang berbeda. Awalnya itu dari situ. Nah, dari situ viral rame, banyak orang yang ngetekin si Willy Salim itu ke saya. Jadi, "Bang, coba nih Willy Salim gitu-gitu gitu." Nah, saya dikirimin lah semua videonya sama netizen. Ya udah saya upload dan saya react. Nah, itulah jadinya kenapa bisa ke Willy Salim gitu. Terus untuk korban-korbannya itu gimana tuh? Sebenarnya bukan korban, kalau Willy Salim tuh ini talent lah. Kita lebih lebih saya lebih nyaman kalau saya sebut talent karena itu mereka itu adalah orang yang ikut di videonya Willy Salim gitu, dan itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan di podcast Denny Sumargo aja sih. Kalau ternyata ada dugaan atau indikasi pembayaran tidak sesuai dengan apa yang di kamera gitu. Ini meng-up ini agar motivasinya Kaitan apa sih, agar banyak yang orang tahu dan tidak tertipu lagi, atau seperti apa nih? Karena kan ujung-ujungnya tetap dikasih, ada yang dikasih, ada yang nggak dikasih sama sekali nggak sih? Nggak dikasih sama sekali sih, saya belum pernah denger ya. Ada dua sih, ada yang dikasih tidak sesuai sama yang dikasih sesuai dengan di video. Dan motivasi saya sebetulnya di bio saya itu ada dua statement. Satu, membongkar konspirasi ternak follower. Yang kedua itu nge-reaction video giveaway. Yang saya lakukan itu di reel saya, di video Instagram saya itu mereaction. Di sana motivasi saya adalah mengajak netizen, khususnya masyarakat, untuk berpikiran kritis saat melihat suatu video, khususnya konten-konten video giveaway. Itu tujuan yang kedua. Yang pertama itu kenapa saya membongkar atau mencari saksi yang saya tampilkan di podcastnya Denny Sumargo, itu untuk sebenarnya pengen saya tanyakan langsung ke pihak yang bersangkutan. Untuk nih kok keterangan dari saksi begini, coba pengen dengar keterangan dari yang berkaitan gitu sih. Motif saya itu pengen dapat kejelasan aja. Karena saya as a netizen juga mempertanyakan videonya, dan sebagai konten creator juga saya mempertanyakan cara pembuatan videonya gitu. Itu motif saya sebetulnya. Sejauh ini kan dia juga pasti ada fans-fansnya ya. Sejauh ini pasti pro dan kontra, terutama kontra dari fansnya, banyak diserang mungkin sama fansnya juga. Betul. Kalau kalau follower saya nyebutnya buzzer tuh. Kalau saya nyebutnya ya udahlah itu fansnya mereka. Mereka membela orang yang diidolakan wajar. Tapi ada beberapa hal yang saya itu di framing, saya itu pansos, saya itu cuman cari cuan, saya itu cuman caper aja tanpa mereka menyelidiki lebih dalam motif saya yang sesungguhnya yang tadi saya sampaikan di awal gitu loh. Jadi ya bagi saya sih biasa aja ya, pro kontra, asal jangan sampai fitnah tanpa bukti aja sih itu. Yang kau Ethan ketahui udah berapa sih mungkin talent-talent yang mungkin nggak sesuai dan sesuai gitu yang Kalau laporannya banyak, saya nggak ngitung juga, tapi yang saya hubungi itu ada 3 orang. Nah, yang bersedia untuk tampil di podcast Bang Densu tuh satu. Jadi yang duanya itu tidak berani atau tidak mau lah. Tapi satu yang sampai sekarang saya masih berhubungan baik, satu saksi itu. Gitu. kedepannya akan ada yang mungkin ditampilkan lagi, atau udah stop sampai yang kemarin lagi, atau seperti apa? Gini, tugas saya dari awal adalah ingin tampil di platform yang besar. Contohnya mungkin podcastnya Bang Densu adalah ingin menyampaikan saja. Saya tidak akan membawa kemana-mana lebih jauh, personalnya yang bersangkutan kah, atau masa lalunya kah, atau apanya, saya nggak mau ke sana. Sekali lagi saya selalu ngomong di mana-mana, saya tuh nothing personal sama mereka-mereka itu. Cuman dari awal saya cuman pengen menyampaikan ini loh skemanya mereka. Ini loh caranya. Tanpa berniat menjatuhkan tentunya, tapi niat saya adalah pengen netizen tuh paham. Oh begini skemanya.
Jadi next time kalian kalau lihat video-video kayak begitu dari konten kreator yang lain, mereka tahu, oh ternyata begini, begini, begini. Jadi mereka bisa berpikir sendiri. Jadi literasinya naik. Itu sih tujuan saya. Ya. Nah sejauh ini ada ketakutan untuk dilaporkan atau mungkin ada ancaman atau seperti apa? Ancaman sih biasa ya, itu dari buzzer kayak misalkan saya lagi nge-live, ancam-ancaman bunuh lu atau apa lu gitu tuh ya di live begitu. Yang di komen-komen paling ya standar sirik, iri, jatuhin orang lain begitu-begitu. Terus kalau apalagi tadi satu lagi, oh laporkan saya nggak mau ambil kesimpulan, cuman saya duga atau menurut pengamatan saya dari klarifikasinya yang bersangkutan itu ada membawa-bawa ke ranah itu kan. Ada secara profesional kan kita artinya tahu ya kemana itu arahnya kan. Tapi saya nggak bisa berspekulasi lebih lanjut, cuman ada arah ke arah sana gitu. Ada indikasi ke arah sana dan saya seumpama saya dilaporkan pun saya siap. Karena saya juga ngomong apa yang saya ucapkan di podcastnya Densu dan di sini juga bukan pendapat pribadi saya. Bukannya opini, bukannya dari saya pribadi tapi dari netizen dan dari data-data yang saya kumpulkan. Dan sekali lagi saya juga di sini mewakili netizen. Saya tidak ada kepentingan pribadi gitu dan saya tidak ada masalah pribadi sama mereka, tidak ada kerugian secara pribadi juga, tapi saya sebagai konten kreator yang mewakili netizen gitu aja. Setelah banyak mengetahui talent-talent yang seperti itu, bisa menarik kesimpulan gak sih apa sih maksudnya si WS ini bikin konten-konten giveaway seperti itu gitu? Yang Motivasinya? Iya. Wah kalau ngomongin motivasi susah ya, saya nggak bisa membaca isi hati dia ya, cuman saya nggak ngomongin satu orang deh, saya ngomong keseluruhan. Ngomong keseluruhan itu artinya semua, hampir semua rata-rata konten kreator giveaway itu, kalau dugaan saya, menurut pengamatan saya dan keyakinan saya, ya ujung-ujungnya ya pasti duit lah, pasti cuan lah, kesana ujungnya, pasti bisnis lah. Dan tidak salah juga mereka menjadikan itu sebagai konten untuk bisnisnya mereka. Tidak ada masalah dengan itu kan, itu adalah trik marketing. Tapi bagi saya, yang paling penting adalah persepsi atau asumsi dari masyarakat yang akhirnya salah. Karena mereka menganggap itu adalah orang-orang baik seperti malaikat yang memberi cuma-cuma tanpa embel apa-apa. Nah itu yang saya mau mengajak masyarakat atau netizen untuk berpikir kritis. Tidak ada yang seperti itu. Nggak ada makan siang gratis kan gitu. Tapi sangat disayangkan nggak sih artinya jika si konten kreator tersebut atau WS dan lain-lainnya itu memberikan giveaway tapi dengan nominal yang sama dengan disebutkan, itu kan mereka nggak akan rugi juga sebenarnya ya, karena kan nanti benefit yang mereka dapatkan akan lebih jauh kali lipat daripada itu gitu. Sangat disayangkan nggak sih maksudnya melakukan kebohongan gitu, misalnya WS ngasih 2 juta ya udah kasih aja 2 juta toh nanti bakal ya dapat yang lebih dari itu gitu. Oke, kalau saya lihat dari masalah itu adalah hukum ekonomi berlaku. Modal seminim mungkin, untung sebanyak mungkin kan begitu. Dan tidak salah juga kalau mereka melakukan itu secara tadi saya bilang bisnis. Ya, Mas kalau jualan juga gitu kan. Modal seminim mungkin tapi untung sebanyak mungkin. Nah, masalah mereka tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau di apa yang ditampilkan di video itu saya tidak mau berbicara lebih jauh ke sana. Itu takutnya saya juga kurang paham. Mungkin juga di belakang kamera juga dikasih. Itu kan bisa terjadi kan. Mungkin juga ada kendala klien teknis segala macam. Saya nggak mau berkomentar lebih lanjut soal itu sih. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.